Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Baik, kalau pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Allah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Badan Wakaf Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada saudara Ikram untuk membacakan materinya. Dengan ini saya persilakan. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Perwakafan Indonesia sejak tahun 2000 mulai banyak mendapat perhatian, baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah, yang terlihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebelum itu sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Namun hanya mengatur tentang wakaf sosial atau wakaf secara umum di atas tanah milik seseorang atau badan hukum yang hanya terbatas pada tanah saja. Sedangkan hak-hak atas tanah lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu, benda-benda lain seperti uang, saham, dan lain-lainnya juga belum diatur dalam PP ini. Oleh karena itu, pengembangan wakaf Indonesia cukup tersendak-sendak. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang sudah mengatur berbagai hal yang penting dalam mengembangkan wakaf. Kemudian, visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Adapun visi adalah dalam rangka mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Sedangkan misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memperdaya masyarakat. Program kerja untuk merealisasikan visi misi dan strategi tersebut, Badan Wakaf Indonesia atau BWI mempunyai 5 divisi, yaitu divisi pembinaan atau nazir, divisi pengolahan dan pemberdayaan, divisi penelitian, dan divisi pengembangan wakaf. Kemudian tugas dan wewenang dan pengembangan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 48 dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi ataupun kota, kabupaten kota, sesuai dengan kebutuhan. Dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengolah dan mengembangkan harta benda wakaf. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada bagian tugas, wewenang, dan pengembangan Badan Wakaf Indonesia. Bagian B, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. C, memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. D, memberhentikan dan mengganti nazir. E, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. F, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI sebagai berikut. 1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. 2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. 3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. 4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. 6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. 7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 8. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Peran dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Suatu kenyataan dilihat bahwa harta wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya lebih dominan kepada pembangunan berupa masjid, musola, madrasah, sekolah, makam, dan rumah yatim piatu. Di Indonesia, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam hanya terbatas pada hal-hal di atas.
tanpa diimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Tidak akan dapat terrealisasi secara optimal sebagaimana kita rasakan bersama bahwa kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi perekonomian kita yang makin memburuk, antara lain dengan mencari dana pinjaman luar negeri. Pemetaan tanah wakaf ini akan dilakukan dengan bersinergi bersama divisi-divisi lain yang terkait. Pemetaan tanah yang bertujuan produktif ini mempunyai arti penting bagi keberadaan BWI karena pertama, memberi arah bagi upaya peningkatan produktivitas pengelolaan harta wakaf, kemudian kedua, memberdayakan potensi harta wakaf yang sudah ada, bekerja sama dengan nazir setempat, dalam istilah marketing disebut menggarap captive market. Kemudian ketiga, merupakan wujud nyata kontribusi BWI dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen. Ini dapat berupa ide pengelolaan wakaf produktif, bantuan penyiapan proposal atau feasibility study, bantuan manajemen pembangunan proyek, bantuan manajemen proyek wakaf produktif, meningkatkan peran dan keberadaan BWI dalam waktu yang singkat di kalangan nazir dan masyarakat luas, kemudian merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan BWI. Dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaan. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk musola. Dalam perkembangan Islam, wakaf sangat membantu dalam proses pembangunan masyarakat yang tidak hanya dalam lingkup pembangunan perekonomian maupun pendidikan, namun juga dalam pembangunan hukum dan pemerintahan. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.